anggota kita, agar rakyat banyak tidak jatuh dan mati pada akhirnya gara-gara efek dari kapitalisme. Tapi kaki yang satunya lagi, kita sudah harus menjejak ke dunia yang ideal itu seperti apa. Disitulah saya pikir kawan-kawan mahasiswa punya privilege dibanding mayoritas rakyat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Saya kira pasti di sini semua berasal dari jurusan, dari fakultas yang berbeda-beda. Disitulah kawan-kawan juga harus memiliki bayangan begitu dari mungkin kalau yang jurusan pendidikan barangkali atau jurusan-jurusan yang lain juga harus mampu menelurkan konsep-konsep apa kira-kira ke depan. Pendidikan yang gratis, pendidikan yang ilmiah, demokratis, itu terjemahan konkretnya akan seperti apa. Begitu juga kawan-kawan yang katakanlah ada di Fakultas Ekonomi misalnya. Ekonomi seperti apa yang harusnya diterapkan di Indonesia yang tidak eksploitatif tapi bisa berkesinambungan. Disitulah kemudian juga menjadi tugas kita, organisasi progresif ya, saya pikir. Di samping tentu saja kita melakukan advokasi, kita melakukan pendampingan, kita melakukan pembelaan terhadap anggota, terhadap rakyat luas yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan neoliberalisme hari ini. Jadi di situ kemudian harus beriringan, dua kaki tadi harus sama-sama kuat, tidak ada yang pincang, sehingga masyarakat luas bisa memandang bahwa Sempro ini memiliki visi ke depan. Dia nggak hanya jago dalam mendampingi korban penggusuran misalnya seperti itu, tapi dia juga punya konsep hunian masyarakat kota yang ideal itu seperti apa. Bagaimana seharusnya kota-kota ini menyediakan perumahan yang layak. Bagaimana seharusnya pendidikan-pendidikan itu dikelola dengan cara yang demokratis, ilmiah, dan juga gratis. Itu tadi harus dipikirkan baik-baik. Itu yang kita butuhkan hari ini. Narasi tanding, kawan-kawan. Kita membutuhkan itu. Kita nggak bisa hanya sebatas menolak ini itu, tapi kita harus punya juga gagasan politik yang maju, yang progresif. Tentu dengan analisa-analisa yang kawan-kawan miliki hari ini ya, ekonomi politik yang kuat juga. Tanpa itu semua sebagai jangkar analisa, saya kira ya akan terombang-ambing dalam melihat masa depan kita akan seperti apa. Kawan-kawan di usianya yang relatif masih muda, saya juga ingin memberikan semangat kepada kawan-kawan pengurus baru di Sempro ini. Suksesi ataupun transisi kepemimpinan itu adalah sebuah langkah ataupun tahapan yang penting bagi organisasi yang masih muda. Ketika kawan-kawan berhasil menyelenggarakan kongres yang penting seperti ini, tentu juga di sana akan ada bukan hanya pemilihan kawan Kamil maupun kawan Maul sebagai pimpinan organisasi ini, tapi kawan-kawan pasti juga melakukan kritik terhadap langkah-langkah yang sudah dijalankan selama ini. Itu kemudian pentingnya aspek demokratis di dalam organisasi agar kita bisa terus-menerus melakukan evaluasi. Mana kira-kira yang strategi taktik yang harus diteruskan, mana kira-kira yang harus dimodifikasi atau bahkan ditinggalkan. Tadi Bung Pras sudah menyinggung sedikit soal kesadaran, itu juga dialami ya. Problem kesadaran politik ekonomi juga nggak hanya di sektor-sektor kawan-kawan mahasiswa, tapi basis kami sebagai pekerja, kami mengorganisir pekerja media dan industri kreatif, rata-rata pendidikannya S1 ke atas, tapi juga sama. Mereka bingung ketika menghadapi problem di tempat kerja, ya mereka merasa itu adalah problem yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Mereka gagal memahami bahwa apa yang mereka hadapi hari ini adalah problem struktural, sistematis, yang lahir akibat kebijakan-kebijakan neoliberalisme yang semakin menguat, semakin meluas, terutama hari ini ya. Kita tahu krisis 98 terjadi dan bersamaan dengan itu juga virus neoliberalisme diterapkan di Indonesia, dan hari ini pemerintah yang katanya mewakili wong cilik ternyata tidak ada itu, sama semua adalah omong kosong saja. Kita tahu hari ini tadi Bung Sunar juga sudah memaparkan situasi nasional kita dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini kawan-kawan kita berada dalam situasi yang genting menurut saya.
karena sebuah proyek legislasi yang begitu diunggulkan oleh Presiden Jokowi hari ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi. Tapi juga tadi Bung Sunar sudah menyampaikan bahwa putusannya ada yang ambigu. Di situ saat ini kita kawan-kawan, saya meminjam istilah Bung Arief, Direktur dari LBH Jakarta, kita saat ini ada di dalam kondisi perang tafsir atas Omnibus Law. Kelompok pengusaha dan juga pemerintah menganggap undang-undang itu masih bisa diterapkan. Penetapan upah 2022 masih bisa menggunakan PP 36. Tapi kita di Gerakan Rakyat sudah punya posisi yang tegas, punya posisi yang kuat bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah produk yang cacat hukum. Tidak lagi perlu dibahas, tidak lagi perlu bingung, itu sudah harus dibuang ke tong sampah. Itu sudah harus dibakar dan itu akan menjadi catatan sejarah bahwa skandal legislasi terbesar pasca reformasi terjadi di tahun-tahun ini. Jadi kawan-kawan, saya berharap ke depan sekali lagi Sempro sebagai organisasi yang progresif terus bisa memberikan warna ya bagi gerakan sosial, bagi gerakan rakyat yang lebih luas. Karena pasti di luar banyak organisasi mahasiswa itu banyak. Tapi apa yang menjadi warna khusus dari Sempro? Tadi kawan Kamil cerita soal 3 harus, itu saya tertarik sekali. Harus belajar, harus iuran dan juga harus aktif ya dalam organisasi. Dan kemudian juga ada metode-metode LinkedIn yang kawan-kawan lakukan. Disitulah saatnya kawan-kawan belajar lebih banyak. Belajar kawan-kawan itu bukan hanya ketika kita ada di bangku pendidikan. Kalau kawan-kawan pernah membaca perjalanan dari negara Kuba, ketika terjadi revolusi Kuba yang sangat dramatis pada saat itu menumbangkan rezim militer dan kemudian kelompok progresif memimpin sampai hari ini, Che Guevara, mungkin kawan-kawan tahu ya, pada saat itu menjabat sebagai, setelah revolusi terjadi, menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Sepanjang dia menjabat sampai akhirnya dia dieksekusi, dia itu ketika kesehariannya sangat sibuk sebagai seorang menteri. Jadi dari pagi sampai malam, dia itu akan berkeliling memastikan industri-industri Kuba itu bisa berjalan meskipun telah ditinggalkan oleh para pemodal yang lama. Jadi dia harus memastikan bagaimana pabrik-pabrik gula, karena Kuba waktu itu adalah produsen gula terbesar ya, itu harus tetap bergerak. Tapi saat yang bersamaan, kelompok profesionalnya, manajemen, orang-orang yang punya kemampuan manajerial, terus juga dokter, pada saat revolusi itu semua meninggalkan Kuba. Ditinggalkan negara itu hanya oleh kelompok revolusioner. Tapi kemudian Che Guevara memiliki ide yang brilian. Dia menghubungi mungkin kalau di Indonesia seperti SMK barangkali ya. Ada beberapa SMK di sana pelajar-pelajarnya masih mengikuti pendidikan, dihubungi oleh pemerintah Kuba pada saat itu. Mereka diberikan tugas. Kalian harus siap menjadi manajer-manajer pabrik. Itu kondisi revolusioner pada saat itu. Mengharuskan kelompok terpelajar harus berdiri bersama dengan kelompok buruh, memastikan industri nasional Kuba tidak jatuh meskipun ditinggalkan oleh kelompok kapitalis yang lari ke luar negeri.